Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini 15 Agustus 2021 kembali kita melaksanakan ibadah secara online. Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Jemaat diundang berdiri. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Kerubim, serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak, darah, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim, serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga, segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Marilah kita mengawali kebaktian hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. hari ini berdekatan dengan HUT RI ke-76. Kita diajak untuk merenungkan kembali peran serta kita sebagai warga negara Indonesia dalam memaknai kemerdekaan.
Saat ini kita diingatkan untuk senantiasa hidup dalam damai dan saling peduli satu sama lain, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Seperti yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lekas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lekas. Mari kita mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Allah dalam doa pribadi. Kami mendengar panggilan-Mu, namun kami enggan meresponnya. Engkau memanggil kami untuk menjadi warga kerajaan sorga. Namun hidup kami jauh dari apa yang Engkau harapkan. Ampuni kami ya Allah. Berikan kami kekuatan agar kami dapat menghargai anugerah pengampunan-Mu dengan merespon panggilan-Mu dan hidup berpadanan dengan panggilan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah kudilku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang. Oh, syukurku diangkatnya. Suaranya telah kudengar memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah kudilku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang. Oh, syukurku diangkatnya. Duri menusuk dahinya, nyeri terpaku tangannya. Semua karena kasih-Nya, Dia mengangkatku dari lemah kudilku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang. Oh, syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku. Sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembah kudilku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang. Oh, syukurku diangkatnya. Tuhan sungguh baik. Dia memberikan pengampunan bagi setiap orang yang rendah hati dan segenap hati mengakui pelanggaran dan kesalahannya. Seperti firman Tuhan katakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus melalui doa. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau terbuka terhadap firman-Mu. Firman yang akan kami dengarkan bersama-sama, firman yang akan kami pahami bersama, dan firman yang akan kami lakukan ketika Engkau mengutus kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Sanggupkan kami, mampukan kami, agar kami sungguh-sungguh memahami apa yang hendak Engkau sampaikan, dan melakukan itu semua dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain dengan sepenuh hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang telah dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui bersama-sama, sejak bulan Maret 2020 sampai hari ini, kita masih harus bergumul dan hidup bersama dengan virus COVID-19. Bahkan beberapa waktu ke belakang keadaan begitu mencekam, keadaan begitu membuat kita sangat ketakutan karena kasus-kasus orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini meningkat dengan begitu tajam. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara melihat pandemi seperti ini, mungkin kita berpikir bahwa kapan pandemi ini bisa berakhir? Apakah saya harus terus-menerus berada di tengah perasaan gelisah, takut, khawatir karena kasus-kasus yang positif itu meningkat? Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara berpikir, kapan giliran saya, tanda kutip begitu ya Bapak Ibu, kena, walaupun pasti Bapak Ibu dan Saudara tidak mengharapkan hal itu. Kita juga melihat bahwa orang-orang yang terkena kini sudah semakin dekat. Artinya kita sudah semakin tahu bahwa orang yang terkena itu bisa saja mereka yang kita kenal, baik itu keluarga dekat, atau sahabat,
atau siapapun yang kita kenal dalam kehidupan ini. Memang Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat kondisi yang seperti ini, pandemi ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Pandemi ini menjadi sesuatu hal yang kita ingin untuk segera keluar dari kondisi seperti ini. Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara bahwa segala upaya, segala cara terus dilakukan untuk menekan penularan COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, di sisi lain kalau kita mau melihat, mau merenungkan dan mau untuk memahami dengan lebih utuh apa yang terjadi di tengah-tengah kita, sebetulnya pandemi ini memunculkan wajah dunia yang sebenarnya. Saya merenung, saya mencoba berefleksi Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Sebenarnya wajah yang seperti apa sih yang sedang dunia munculkan? Dan pandemi ini bagi saya dalam refleksi, dalam pemahaman saya memang memunculkan wajah dunia yang sebenarnya. Di tengah krisis dan kepanikan yang melanda, kita lihat bersama-sama bagaimana kemanusiaan dan solidaritas manusia itu sedang diuji. Inilah yang sesungguhnya kalau kita mau melihat sisi lain dari pandemi ini. Bagaimana kemanusiaan, solidaritas satu dengan yang lain, manusia yang satu dengan manusia yang lain itu memang sedang diuji. Apakah mereka akan mementingkan kepentingan diri sendiri atau mementingkan kepentingan bersama? Melalui pandemi ini, seperti tadi dikatakan, pandemi ini memunculkan wajah dunia yang sebenarnya. Tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis dan kepanikan yang melanda, sebetulnya kemanusiaan dan solidaritas kita sebagai manusia itu sedang diuji. Apakah kita hanya mementingkan diri sendiri, fokus pada ketakutan, fokus pada kepanikan, atau kita mementingkan kepentingan bersama, bahwa ada orang lain yang perlu ditolong dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita-berita tentang orang menimbun obat dan vitamin, menaikkan harga-harga, mengakali alat medis dan lain sebagainya, hampir setiap hari kita dengar. Beberapa waktu ke belakang kita mungkin menerima berita-berita tentang hal-hal seperti ini. Bagaimana orang mengambil kesempatan dalam kesempitan, ingin meraih keuntungan di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan sesamanya. Inilah Bapak Ibu yang kita dengar, yang kita lihat di tengah-tengah pandemi ini. Dan kondisi ini sebenarnya semakin menegaskan bahwa di tengah pandemi yang sedang melanda, ada hal yang lebih mengerikan itu sedang terjadi. Bukan hanya karena virusnya, penyakitnya, tetapi ada hal yang sedang terjadi dan itu lebih mengerikan dari virus itu sendiri, yaitu krisis kemanusiaan dan kepercayaan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu dan Saudara, saya membaca sebuah buku, yaitu buku yang berjudul Wabah, Sains, dan Politik. Nah, salah satu penulis yang menulis tulisan di dalam buku ini, yaitu Yuval Noah Harari, dia mengungkapkan hal ini Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa hari ini kemanusiaan menghadapi sebuah krisis akut. Bukan hanya disebabkan oleh virus corona, tetapi juga karena kurangnya kepercayaan di antara manusia. Dan apa yang ditulis oleh Yuval Noah Harari ini tentu kalau kita lihat berapa fakta, data, berita yang kita terima ada benarnya.
Apa yang diungkapkan oleh Yuval Noah Harari ini, kalau kita melihat realita yang terjadi, yang kita lihat realita yang ada di hadapan kita akan berkata, betul, bahwa di tengah pandemi ini, krisis akut yang sedang terjadi, yang lebih mengerikan sedang terjadi adalah krisis kemanusiaan dan kepercayaan. Kalau memang ini adalah sebuah realita yang terjadi, kalau ini adalah hal yang sungguh-sungguh nyata ada di hadapan kita, lalu dalam kondisi yang krusial seperti ini, bagaimana firman Tuhan berbicara pada umatnya? Apa yang dikatakan firman Tuhan ketika ketika menghadapi kondisi yang krusial seperti sekarang ini? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita Yohanes 6 ayat 51 sampai 58 adalah bagian terakhir dari penjelasan Yesus tentang roti hidup. Kalau Bapak Ibu dan Saudara memperhatikan beberapa minggu ke belakang, kita belajar banyak hal tentang roti hidup. Dan hari ini, minggu ini, Yohanes 6 ayat 51 sampai 58 adalah bagian terakhir dari penjelasan Yesus tentang roti hidup. Yohanes 6 ayat 51 mengungkapkan, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus mengulang kembali apa yang dia katakan tentang roti hidup, bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Dia adalah roti yang sesungguhnya. Dia adalah roti yang dapat memberikan kehidupan bagi setiap orang yang memakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti pembahasan sebelumnya, apa yang Yesus sampaikan itu selalu mengundang reaksi, mengundang respon dari setiap orang yang mendengar penjelasan dan perkataan Yesus. Demikian juga pada bagian yang kita baca hari ini, yaitu di ayat 51. Apa respon orang ketika mendengar pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah roti hidup yang turun dari sorga? Mereka mengatakan bahwa orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Mereka merespon pernyataan Yesus itu dengan mempertanyakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Memang Yesus dapat memberikan dagingnya untuk bisa dimakan? Dan orang-orang Yahudi bertengkar di antara mereka satu dengan yang lain. Mempertanyakan bagaimana mungkin Yesus dapat memberikan dirinya, dagingnya untuk bisa mereka makan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menanggapi hal tersebut, Yesus memberikan pilihan kepada mereka. Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak akan hidup. Tapi kalau kamu makan daging dan minum darah, maka ia akan mempunyai hidup. Jadi pilihan yang disampaikan Yesus adalah kalau tidak makan maka tidak hidup. Tapi kalau makan maka kamu akan hidup. Pilihan yang sangat tegas dinyatakan oleh Yesus. Jika kamu tidak makan maka kamu tidak akan memperoleh hidup.
Tapi kalau kamu makan, maka kamu akan memperoleh atau mempunyai hidup. Dan pilihan ini disampaikan kepada Yesus sebagai tanggapan dari apa yang dipertengkarkan orang-orang Yahudi pada saat itu. Yesus kemudian mengundang mereka untuk bersedia makan dagingnya dan minum darahnya. Dan darah dan daging itu adalah makanan dan minuman sejati. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yesus mengundang, ayo makanlah aku, ayo minumlah darahku. Karena ketika engkau makan dan ketika engkau minum, maka engkau akan hidup. Aku akan tinggal di dalammu dan engkau di dalam aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan Yesus ini sangat tegas dan jelas sekali. Bahwa setiap orang yang mau terlibat dan ambil bagian, mau untuk memahami, mau untuk masuk pada apa yang Yesus katakan dan Yesus kehendaki, maka dia akan memperoleh kehidupan. Dari apa yang Yesus sampaikan dalam Yohanes 6 ayat 51 sampai 58 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebetulnya Yesus mau memberikan satu poin yang sangat krusial. Yesus mau mengatakan bahwa ketika dia memberikan daging dan darahnya, disitulah kepedulian dia ditunjukkan. Kepedulian Yesus pada dunia ditunjukkan dengan mengorbankan dirinya, yaitu memberi tubuh dan darahnya demi kehidupan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka kamu akan hidup. Aku adalah roti hidup yang turun dari sorga. Aku memberikan diriku, dan kalau kamu makan, maka kamu akan hidup. Kepedulian Yesus pada dunia ditunjukkan dengan dia mau mengorbankan dirinya. Kepedulian Yesus pada dunia ditunjukkan dengan dia mau memberikan tubuh dan darahnya untuk dikonsumsi, untuk dimakan, untuk diminum oleh dunia. Supaya apa? Supaya dunia memperoleh kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau poin penting ini disampaikan oleh Yesus, lalu apa maknanya yang bisa kita aplikasikan atau kita bisa pahami bersama-sama? Yaitu bahwa setiap orang yang makan daging dan minum darah Yesus berarti mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh memakan daging Kristus, darah Kristus, sehingga Kristus tinggal, menyatu dalam hidup dan dirinya. Ketika orang makan roti hidup itu, makanan dan minuman sejati itu, maka dia sungguh-sungguh hidup tinggal bersama dengan sang roti hidup. Dia tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dirinya. Dan kalau orang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dirinya, maka dia menyatu. Christ likeness. Menyerupai seperti Kristus. Karena apa? Karena Kristus hadir dan mengisi seluruh keberadaan manusia, orang yang memakan tubuh dan darahnya itu. Dengan hidup, dengan ajaran, dan seluruh tindakannya. Christ likeness. Dia akan menampilkan, menunjukkan, dia akan memperlihatkan Kristus yang sungguh-sungguh tinggal di dalam dirinya. Dan dia tinggal di dalam Kristus. Solidaritas Yesus untuk dunia, membawa dunia kepada kehidupan. Solidaritas Yesus untuk dunia membawa dunia pada kehidupan. Ini sebetulnya Bapak, Ibu, dan Saudara
hal penting yang Yesus mau sampaikan di bagian terakhir dari penjelasan dia tentang roti hidup itu. Lalu apa relevansinya dalam kehidupan kita bersama-sama saat ini? Khususnya ketika kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beberapa hari nanti akan merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Apa relevansinya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bersosial satu dengan yang lain? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan di awal tadi oleh Yuval Noah Harari, itu dia sampaikan karena dia melihat bahwa dunia pada saat ini sedang mementingkan dirinya sendiri. Sehingga dia sebutkan bahwa hal kemanusiaan yang sedang krusial pada saat ini adalah soal kemanusiaan dan kepedulian, solidaritas dan kepedulian. Yuval mengatakan bahwa untuk mengalahkan pandemi, ya, orang harus mempercayai satu sama lain. Orang harus bisa menaruh percaya pada orang lain. Sudah tidak bisa lagi orang hanya mempercayai dirinya sendiri. Orang harus mulai mempercayai satu dengan yang lain. Misalnya, mempercayai ilmuwan yang berusaha membuat vaksin dan obat. Mempercayai pemerintah yang berusaha mengendalikan kestabilan negara ini. Baik dari segi ekonomi, kesehatan, atau hal-hal yang lain. Mempercayai tenaga kesehatan yang juga berusaha memberikan pertolongan, pengobatan, dan perawatan. Bahkan Yuval mengatakan untuk mengalahkan pandemi ini orang harus mulai mempercayai setiap langkah dan kebijakan yang memang harus dilaksanakan. Kenapa kita harus patuh menjalankan protokol kesehatan? Kenapa kita harus patuh menjalankan ini dan itu? Karena untuk mengalahkan pandemi ini, kepercayaan, itulah kuncinya. Yuval mengatakan, dalam situasi krisis seperti ini, perjuangan yang krusial terjadi dalam kemanusiaan itu sendiri. Jika pandemi ini menghasilkan perpecahan yang lebih besar dan tiadanya rasa percaya di antara manusia, maka virus itulah yang memenangkan peperangan ini. Tapi sebaliknya, jika pandemi ini bisa menghasilkan kerjasama, baik yang lokal maupun yang global, yang lebih erat lagi, maka hal ini akan menjadi kemenangan, bukan hanya atas virus itu sendiri, tetapi juga atas hal-hal lain di masa depan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ringkasnya, sederhananya, solidaritas dan kemanusiaanlah yang akan mengalahkan pandemi ini. Para ilmuwan, pemerintah, tenaga medis, saya percaya mereka sudah melakukan hal-hal yang terbaik dan optimal untuk bisa mengalahkan pandemi ini. Tapi kita sebagai warga negara, kita juga perlu untuk melakukan upaya yang sebaik-baiknya. Solidaritas dan kemanusiaanlah yang akan mengalahkan pandemi. Dalam konteks Indonesia, Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang guru besar Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan mengatakan bahwa dalam 1 dekade terakhir, semakin besar proporsi penduduk yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan sipil. Dia mengatakan bahwa kerelawanan kaum muda sangat tinggi. Intuisi kemanusiaannya masih berjalan bagus dan ini isyarat yang memberi pengharapan. Pernyataan ini Bapak, Ibu, dan Saudara dipertegas dengan data dari Indeks Kesejahteraan Legantum, ya, yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kesukarelawanan tertinggi di dunia.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, guru besar ini mengatakan bahwa modal sosial berupa kerelawanan tinggi ini bisa menjadi titik awal yang baik. Namun harus ada kerja yang lebih kuat lagi untuk meningkatkan tingkatannya dari kerelawanan yang sifatnya karitatif yang didasari oleh rasa iba atau kasihan menjadi solidaritas universal atas kemanusiaan. Dia juga menambahkan bahwa bersedekah karena tidak tahan melihat orang lain menderita boleh saja sebagai tindakan awal yang baik. Tetapi setelah itu kita harus melakukannya secara sistematik untuk mengentaskan dan memberdayakan mereka yang lemah dan yang paling menderita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, modal dasar inilah yang sebetulnya bisa kita pakai. Bahwa dunia, Indonesia, lingkungan di sekitar kita butuh orang-orang yang mau untuk berani. Orang-orang yang mau mengalahkan ketakutan demi kemanusiaan. Orang-orang yang berani untuk melakukan tindakan nyata, menolong demi kemanusiaan. Dan apa yang disampaikan oleh guru besar tadi, bukankah itu sebuah semangat yang positif? Bahwa sebetulnya bangsa kita, bangsa Indonesia itu punya potensi yang besar untuk mengalahkan pandemi ini. Bukan hanya dari soal virusnya, tetapi soal kemanusiaan. Di tengah banyak orang yang ketakutan, gelisah, panik karena kondisi pandemi ini, ada orang-orang yang justru berani keluar untuk menyatakan solidaritasnya. Dan ini adalah semangat yang positif. Yang kalau bukan 1-2 orang itu saja yang melakukan, tapi semua orang sebanyak mungkin orang lakukan, pandemi ini bisa dikalahkan. Orang-orang yang berani keluar untuk menyatakan solidaritas, mereka mengutamakan kepentingan bersama daripada ketakutannya. Kemanusiaannya, solidaritasnya mengalahkan ketakutan itu sendiri. Banyak aksi dan contoh nyata yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang berani seperti ini, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang relawan, seorang anak muda, masih mahasiswa. Dia menjadi relawan untuk supir ambulans, Bapak Ibu. Ketika saya berjumpa dengannya, mengobrol begitu ya, karena kami sama-sama sedang membeli makan dan menunggu makanan itu datang. Saya bertanya, apa sih yang membuat kamu mau untuk jadi relawan supir ambulan yang khusus untuk mengangkut jenazah penderita COVID-19. Anak muda ini mengatakan bahwa betul kadangkala ada rasa takut bahwa saya tertular. Kadangkala ada perasaan panik ketika saya secara tidak sadar atau tidak sengaja melepas masker begitu ya, karena panas. Panik karena wah jangan-jangan nanti saya tertular. Betul bahwa saya ada perasaan gelisah, apakah saya tetap bisa sehat dan tidak tertular. Tetapi yang mendorong saya untuk mau menjadi relawan adalah bahwa saya harus menolong banyak orang. Kalau setiap orang hanya mementingkan ketakutannya sendiri, dan ada begitu banyak tenaga kesehatan yang kewalahan, lalu siapa yang akan menolong orang-orang tersebut? Anak muda ini mengatakan, walaupun ada ketakutan saya tertular, tapi rasa kemanusiaan saya tergerak ketika melihat berita-berita ada banyak orang yang kewalahan, ada banyak orang yang tidak sanggup lagi menangani ini semua. Saya hanya bisa melakukan hal sederhana seperti ini. Tapi ini wujud saya untuk mau menyatakan solidaritas saya. Saya merasakan betul betapa sulitnya mencari ambulan. Betapa sulitnya orang-orang untuk mendapatkan pertolongan karena terlambat dibawa ke rumah sakit, kendala ambulans dan seterusnya.
Dari kegelisahan itulah, maka saya terdorong untuk memberikan kontribusi yang nyata. Sekalipun saya tahu resikonya saya akan tertular. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemanusiaan dan solidaritas akan mengalahkan ketakutan. Tapi bukan berarti kita menjadi ceroboh atau kita tidak lagi waspada. Waspada tetap harus, tapi yang utama adalah bagaimana kemanusiaan dan solidaritas itu mendorong kita untuk melakukan tindakan nyata. Dan saya percaya bahwa ketika gereja berani keluar untuk menyatakan kepedulian dan solidaritas di tengah pandemi ini, maka gereja itu akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada banyak gereja yang lebih fokus pada ketakutan. Nanti kalau jadi klaster bagaimana dan seterusnya. Ada hal-hal lain yang bisa dikerjakan oleh gereja untuk menunjukkan solidaritas dan kemanusiaan bagi sesama. Dan sebagai bagian dari negara Indonesia, gereja dan kita semua dipanggil untuk mewujudkan panggilan Sang Kepala Gereja dengan berani bertindak nyata demi kemanusiaan, sambil kita pun menjaga diri masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Sang Roti Hidup hadir memberi kehidupan dengan mengorbankan dirinya. Setiap orang yang makan dagingnya dan minum darahnya berarti memiliki kekuatan, bukan ketakutan, untuk menyatakan solidaritas dan kepedulian lewat tindakan nyata. Keberhasilan negara dalam mengalahkan pandemi bergantung pada upaya dan kepedulian diri kita. Sambil kita menjaga diri kita, mari kita menyatakan solidaritas kemanusiaan kita bagi banyak orang dengan tindakan nyata. Karena hanya dengan itulah kita akan mampu mengalahkan pandemi ini. Tuhan menguatkan kita untuk melakukan hal ini. Mari kita berdoa. Sebagai warga negara, kami mau untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa ini. Terkhusus bagi pemulihan yang sedang terjadi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ketika kami sudah memakan daging, meminum darah Kristus yang adalah roti hidup, maka kami memiliki kekuatan. Engkau tinggal bersama dengan kami, Engkau akan menolong kami, melindungi kami. Ketika kami melakukan tindakan-tindakan nyata sebagai wujud bahwa kami mau peduli pada orang lain. Sama seperti Engkau yang mengorbankan dirimu demi kepedulian pada kehidupan manusia dan dunia, maka kami pun hendak melakukan hal yang serupa. Sedikit apapun, sekecil apapun hal yang bisa kami kerjakan, biarlah kami mengerjakannya dengan cinta yang besar, karena kami mengasihi orang-orang sesama kami di sekitar kami. Dan biarlah solidaritas dan kemanusiaan kami mampu mengalahkan ketakutan yang ada dalam diri kami, dan kami bertindak nyata menolong sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan disanggupkan untuk melakukan hal ini. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama menaikkan doa syafaat. Untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, selama 76 tahun kami mengucap syukur atasnya. Bagaimana Tuhan sungguh mengasihi bangsa ini, bagaimana Tuhan memelihara bangsa ini dan mengasihi bangsa ini dengan luar biasa. Berbagai persoalan, tantangan dan rintangan dihadapi oleh bangsa ini, dan bersama dengan Engkau, bangsa ini dapat melewati setiap pergumulan, tantangan dan rintangan tersebut. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, yang mereka melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berilah para pemimpin bangsa ini hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ketika mereka memutuskan sebuah kebijakan, apa yang mereka putuskan sungguh-sungguh dapat membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk setiap program-program yang pemerintah lakukan dan kerjakan bagi kepentingan bangsa ini, dan terutama bagi pemulihan, baik itu ekonomi maupun kesehatan karena pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa melalui pemerintah dan juga setiap kebijakan yang dikeluarkan, tangan kasih Tuhan sedang menolong bangsa ini untuk bertumbuh, untuk menjadi bangsa yang lebih tangguh, dan tentu saja menjadi berkat dimanapun dan apapun yang dilakukan oleh bangsa ini. Berkati terus bangsa kami ini ya Tuhan, sertai terus bangsa kami, dan biarlah kami dapat menjaga kesatuan dan keutuhan dengan saling peduli satu dengan yang lain. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita mempersembahkan persembahan kita
sesuai dengan firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Bersyukur bertanah air karya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami memberikan persembahan kami yang asalnya daripada-Mu juga. Berkatilah persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk dikelola dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Negaraku, Tuhan yang memberikannya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya dalam duka serta suka.